Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, ayah bunda kakak, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertatap muka di Zoom ini dalam rangka silaturahmi orang tua orang tua asuh Masjid Muslim Bilioner. Insya Allah saya doakan semoga ibu dan kakak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Rabbal Alamin. Dalam keadaan diberikan rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an. Dalam keadaan benar-benar Allah berikan selalu hidayah taufiknya kepada kita semua dan keistiqomahannya kepada kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita panjatkan, kita curahkan ayah bunda kakak kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, manusia terbaik di atas muka bumi, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dengan memperbanyak salawat itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kakak semua, tadi sudah dikenalkan ya kurang lebih apa namanya sama moderator MC pada malam hari ini yaitu Ustadz Farhan. Jazakallah khair. Kurang lebih begitu profil saya. Nah, di sini saya tentu menggantikan guru-guru saya, rekan-rekan saya yang memang apa namanya berhalangan gitu ya. Berhalangan kita doakan terutama Abi Andika, Abi Beben, mohon doanya selalu Ibu dan Kakak untuk guru kita semua. Semoga Ayah Beben, Abi Andika senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan selalu, dipanjangkan umur dan ketaatan dan diberikan keberkahan selalu di kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ayah dan Kakak meneruskan materi ya, materi sebelum-sebelumnya kan. Pekan-pekan sebelumnya setiap hari Ahad kita insya Allah silaturahmi orang tua asuh. Eh, Kalau nggak salah pertemuan terakhir kemarin tentang fidyah ya Ibu dan Bapak, tentang zakat, tentang fidyah dan seterusnya. Maka pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan poster yang beredar, sesuai dengan poster yang diupload, yang disebar di WA grup maupun story Instagram dan WhatsApp, maka kita sekarang akan menjelaskan ya tentang kafarot ya, tentang kafarot. Apa sih itu kafarot itu? Apa aja macam-macam bentuk kafarot dan bagaimana cara membayarnya kan begitu. Ya. Maka ibu dan kakak semua eh, harus dibedakan ya antara fidyah dan kafarot. Ya, harus dibedakan antara fidyah dan kafarot. Memang sebenarnya hampir sama ya kan. Sama-sama kita pasti dalam tanda kutip tuh membayar gitu. Ya kan mengganti sesuatu ibadah kita tersebut dengan sesuatu. Kan. Tapi kalau di sini fidyah itu dia bukan pelanggaran. Fidyah itu adalah apa namanya sebagai pengganti ya, pengganti dari kekurangan ataupun kecacatan
peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan di dalam Quran itu kan surat Al-Baqarah surat kedua dari ayat ke ini suara saya jelas nggak ya? Jelaskan ya. Jelas, Ustaz. Aman. Nah, kalau kita lihat dari dalil-dalil Quran, misal di dalam surat Al-Baqarah ya kan ayat mulai dari diawali dari ayat ke 183 itu kewajiban tentang berpuasa sampai ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang fidyah ya kan. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun dan seterusnya. Maka fidyah di situ artinya adalah sebagai pengganti ya dari keuzuran ataupun kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap fidyah sama kafarot itu sebenarnya sama aja gitu kan. Sama-sama mengganti. Tapi kalau kafarot di sini ya apa namanya? Sebagai penebus ya, kafarot itu penebus dia. Tapi kalau dari secara bahasa ya berasal dari kata apa kafarot itu? Kafaro berasal dari kata kafaro yang berarti mengganti, menutupi, ya membayar ataupun memperbaiki, menebus itu sama aja. Ya, maka artinya adalah tadi kalau secara bahasa kan mengganti, berarti secara istilah adalah mengganti, menutupi atau menebus apa? Menebus apa? Dosa-dosa kita, dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran berupa dosa yang kita lakukan. Nah, jadi lebih ke situ ya kalau antara perbedaannya. Kalau fidyah bukan berarti dia menebus dosa apa yang dilakukan, tapi bukan berarti apa yang dilakukan orang fidyah tuh karena dosa bukan. Tapi kalau kafarot memang karena eh, dosa yang dilakukan maka harus dia tebus dengan kafarot tersebut yang memang sudah ditentukan kadarnya sesuai dengan syariat begitu ya. Nah itu. Nah terus eh, apa sih sebenarnya gitu? Kok di dalam Islam itu banyak itu ya syariatnya ya kan? Banyak syariatnya nih kok ada fidyah ya kan? Ada kafarot. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengkaji kitab khusus kitab jinayat ya kan, itu kan tentang hukuman-hukuman ya kan dia ya kan tentang kisos dan seterusnya yang memang mungkin kalau sebagian orang yang nggak paham ya kan atau mungkin jangan sampai lah kalau ada orang Islam yang berpikiran agar orang yang beragama Islam dia berpikiran kok gini ya Islam kok dalam tanda kutip menurut dia tuh karena dia nggak paham bilangnya kok kejam ya kan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai kita anggaplah mungkin orang di luar Islam begitu ya kan melihat hukum Islam kok banyak ada kisos ada kafarot ya kan ada fidyah ya kan dalam tanda kutip mungkin bagi mereka memberatkan. Padahal ayah bunda dan kakak hukum Islam semua ini ya, ada syariat Islam ini yang ada di dalam agama Islam tentu bukan untuk memberatkan pasti adalah untuk kemudahan bagi pengikutnya ya. Maka salah satunya ini adalah hukum kafarot, ya kan, untuk memperbaiki, membayar denda, menebus denda kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sama kayak hukum kisos ya kan, atau apa namanya, ya kisos, kisos ya kan, ngebunuh orang. Ya, maka kalau dalam syarat Islam, ya nyawa dibayar dengan nyawa kan gitu, kan. Tentu dengan melalui prosedur yang berlaku. Jadi nggak ujuk-ujuk misal apa namanya eh, anak nauzubillah misal ada orang anaknya dibunuh dia boleh itu menggugat membunuh lagi anak orang tersebut yang membunuh anaknya gitu ya kan tentu dengan prosedur yang berlaku melalui perantara hakim ya kan jadi nggak ujuk-ujuk langsung oh dia udah dibunuh anaknya nih terus langsung ke rumah orang yang bunuh dibunuh langsung di tempat nggak gitu ya tentu dengan ada koridornya, ada SOP gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk juga, ada step by step di dalam syariat Islam. Jadi nggak langsung dibayar secara kontan, nggak. Begitupun kafarot ini untuk memudahkan gitu, ya kan? Kenapa sih ada kafarot? Kenapa ada kisos? Sebagai pengganti supaya kita nggak berdosa, ya kan? Terhadap apa yang kita lakukan tersebut, ya kan? Kisos, mungkin sebagian orang bilang terlalu apa namanya kejam, kok sampai dipenggal kepalanya ya kan?
dipenggal kepalanya, ya kan? Kalau misal tadi yang membunuh, dibayar dengan nyawa memang. Tapi hikmahnya banyak memang. Hikmahnya banyak setelah itu dia udah diampuni selama di dunia sehingga nanti di akhirat ya udah dia terlepas dari dosa yang dilakukan di dunia itu. Sama kayak kafarat, ya kan? Nah, ini sekarang kita masuk apa namanya ke jenis-jenisnya itu tadi pengertiannya ya, Ibu dan Kakak. Nah, di dalam penjelasan seorang ulama apa namanya di zaman sekarang ya masih hidup juga Syekh Wahbah ya Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya itu dia menjelaskan bahwasanya kafarot itu ya terbagi menjadi empat ya Ibu dan Kakak. Kafarot itu terbagi menjadi empat ya. Maka eh, yang pertama adalah kafarot zihar namanya. Kafarot zihar ini jenis-jenisnya ya, pembagiannya. Apa itu kafarot zihar? Nah, jadi enggak semua dosa ini hanya dosa-dosa tertentu ya, Bu dan Kakak. Jadi enggak semua dosa itu ada kafarotnya juga. Artinya secara dibayar secara kafarot enggak. Ya. Tapi ini memang yang sesuai dengan dalil-dalil yang memang ada di dalam Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama adalah kafarot zihar. Apa itu zihar? Ya, kafarot zihar merupakan jenis kafarot ya untuk seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Jadi sebagai seorang suami ya untuk para ayah ataupun ya Ustadz Farhan calon ayah ya kan saya juga sama pokoknya kepada para ayah dan calon ayah kita nih di dalam Islam dilarang menyamakan istri kita dengan ibu kita. Maksudnya apa menyamakan istri kita dengan ibu kita? Nah, ini bermaksud untuk memuliakan, menghargai istri, ya kan, dan tidak membanding-bandingkannya dengan ibunya. Hal ini apa namanya bersamaan dengan dalil yang berada dalam Quran di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat kedua agak panjang, tapi di sini saya bacakan artinya aja. Yang berarti di situ ayat 2 Al-Mujadilah, ya Mujadalah. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, ya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan tersebut ya adalah perkataan yang munkar, yang dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Maaf, Maha Pengampun. Nah, artinya apa di sini menyamakan istri kita dengan ibu kita? Jadi maksudnya adalah menyamakan punggung istri kita dengan ibu kita, ya kan? Menyamakan punggung istri kita dengan ibu kita. Nah, ini dilarang ya. Dilarang oleh syariat Islam itu. Sehingga memang ketika apa namanya? Telah keluar kata-kata tersebut ya kan. Misal contoh ya. Oh, kamu wahai istriku ya kan. Punggung kamu sama seperti ibuku. Ya kan? Nah, maka kalau udah keluar kalimat-kalimat seperti itu dan semisalnya, nah ini udah termasuk zihar ya. Kalau zaman dulu itu, zaman Arab jahiliyah itu yang begini ya, zihar tuh bertujuan mereka tuh bertujuan untuk mentalak istrinya sebenarnya gitu, ya kan? Sehingga waktu itu orang Arab jahiliyah dia sama aja jatuhnya mentalak, jadi berarti nggak apa namanya, nggak mau menggauli istrinya. Tapi kalau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya kan membawa syariat Islam, maka sebutannya ini adalah zihar. Hukum tersendirinya di situ disebut dengan zihar. Nah, jadi menyamakan punggung istri kita dengan punggung istri kita dengan punggung ibu kita. Ya, secara fisik disamakan, ya kan? Maka ini nggak boleh. Karena apa sih? Ya dikhawatirkan karena memang misal dia ketika memandang istrinya seperti ibunya, ya, nauzubillah, dia benar-benar nanti ketika berhubungan pun dia
Benar-benar yang dihindarkan dari zihar itu ya supaya dia nggak benar-benar menganggap ibunya gitu loh. Kan dilarang itu kan. Sama aja nanti dia kalau sudah mindsetnya kayak gitu berpikiran seperti sama seperti ibunya ya kan nauzubillah. Jadi membayangkan sama aja seperti ibunya gitu kan istrinya tuh. Nah itu yang dihindarkan sebenarnya. Sehingga kalau seseorang melakukan zihar maka ada kafarotnya, ayah bunda mutaka ya. Ada kafarotnya. Apa itu kafarotnya? Yaitu apa namanya? Kalau yang tadi dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu kafarotnya itu ada dua cara membayarnya ya bunda mutaka. Ya. Ada dua cara dalam membayar kafarot zihar ini. Nah, yang pertama itu tentu pasti kita ini yang pertama ini nggak bisa ya karena udah nggak ada budak zaman sekarang. Nah, yang pertama itu memerdekakan seorang budak perempuan, memerdekakan budak perempuan Muslim. Nah, karena zaman sekarang udah tidak ada lagi perbudakan sebagaimana di zaman dahulu, maka cara yang pertama ini udah pasti kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara kita harus menggantinya apa namanya mengkafarnya itu dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah itu cara yang kedua. Terus gimana kalau nggak mampu ya kan? Oh saya orangnya lemah, Ustadz ya kan. Saya sering sakit, apalagi kalau udah punya penyakit ya kan. Rutin berobat sana sini dan seterusnya. Maka ada juga penggantinya. Kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka dia harus memberikan makan ke orang miskin. Memberi makan ke orang miskin. Berapa banyak? Yaitu sebanyak 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi 60 orang miskin. Harus 60 ya. 60 orang miskin. Jadi bukan berarti satu orang miskin terus sebanyak 60 kali 60 hari dia kasih makan enggak. Tapi benar-benar 60 orang yang berbeda-beda gitu loh. Bukan dia juga orang yang enggak ya. Tapi memang orangnya berbeda-beda gitu. 60 orang miskin. Nah, ini jangan sampai salah paham karena ada yang salah paham gitu. Entah dia kenal nih, oh nih orang miskin saya kenal nih dekat rumah saya. Satu orang ya kan. Ya udah dia terus yang dikasih gitu kan. Enggak gitu, tapi benar-benar 60 orang miskin. 60 orang tuh berarti berbeda-beda, enggak dia terus yang dikasihnya gitu, dikasih makannya. Nah, takarannya sebanyak berapa ya satu mut? Takarannya satu mut. Ya inilah benar-benar porsi orang makan pada umumnya. Ya, ya bunda sama kakak gimana sih kalau makan misal ini nasi box lah gitu ya. Nasi box catering-catering nah itu sekitar segitulah kurang lebih. Pokoknya satu porsi orang makan gitu benar-benar normal gitu orang makan normal. Jadi nggak yang sedikit banget enggak. Dan itu harus makanannya memang makanan yang eh, apa ya selayaknya gitu loh. Makanannya memang makanan yang ayah bunda dan kakak konsumsi sehari-hari. Makanan yang diberikan kepada istri kita, anak kita gitu. Nah, itulah yang kita kasih ke 60 orang miskin tersebut. Ya, itu kalau nggak mampu berpuasa selama sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ya, gitu ya. Eh, Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang namanya kafarot pembunuhan. Ibu nama kakak. Kafarot pembunuhan. Nah, kafarot pembunuhan di sini adalah apa namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, ini harus dibedakan nih. Ya, antara kafarot dan kisos. Kalau kisos memang di pembunuhan yang disengaja. Ayo benar kakak ya. Beda nih, hati. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi kalau pembunuhan yang tidak disengaja dia nggak bisa tuh di apa namanya di kisos gitu ya. Disengaja. Apa yang nggak tidak disengaja. Misal ada orang nih, saya megang botol nih. Nah ini botolnya saya pegang. Lagi bercanda gitu kan. Dia kesel sama temennya di sampingnya misalnya orang sekolah nih bocah sekolah. Kau ku tempong ya, ku lempar pakai botol. Ayo silakan gitu misal. Ditempong lah, kena jidatnya, mati.
Itu itu kan sebenarnya nggak disengaja karena syaratnya kalau pembunuhan yang disengaja itu adalah dengan barang-barang yang memang pada umumnya digunakan untuk membunuh atau bisa untuk membunuh gitu, ya kan? Yang digunakan barang ya berarti kan pisau lah, golok, ya kan? Belati, pedang, samurai dan seterusnya, pistol. Tapi kalau botol kan dia pada umumnya bukan digunakan untuk membunuh, benar nggak? Nggak bisa digunakan untuk membunuh sebenarnya. Tapi kalau, nah itu kategorinya. Kalau cover pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang tidak disengaja, ya. Orang yang diberikan kepada orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan gitu, ya. Kayak Ibu Kakak. Tadi dilempar, kepala yang kena, tiba-tiba mati temennya. Nah, ini berarti dia kena kafarot gitu. Ya, karena nggak sengaja tadi, ya kan kena kafarot. Maka apa kafarotnya kalau orang seperti ini? Kafarotnya adalah tadi memerdekakan seorang budak perempuan muslim. Sama aja sebenarnya ya kan. Lalu kalau nggak mampu, tadi apa namanya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Nah ini berdasarkan dalil di dalam Quran surat ke An-Nisa itu surat keempat ya ayat ke 92. Ini silakan dicatat ininya aja ya nanti ayatnya bisa dilihat sendiri. Ini saya bacakan artinya yang berarti di ayat ke 92 ini menjelaskan tentang hal tersebut dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Ya. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Nah, jadi itu tadi dia memerdekakan seorang budak ya kan hamba sahaya dan dia membayar tadi diat ada diatnya juga ya. Membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya yang dia bunuh itu gitu ahlul bait nih. Kecuali jika mereka eh, keluarga si yang terbunuh tersebut ya kan membebaskan pembayarannya. Artinya ya memaafkan lah ya. Baru dia nggak kena denda diat dengan nominal yang memang sudah ditetapkan oleh syariat begitu. Ya. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia yang dibunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka, artinya kafir apa namanya? Dalam istilahnya itu kan ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir kafir yang memerangi kita gitu kaum muslimin yang memusuhi memerangi ya kayak orang-orang di sana lah ya orang-orang kafir Zionis laknatullah alaih. Nah, itu kafir zimmi itu jadi memang seharusnya kita tuh ya udah harus memerangi mereka gitu umat Islam di seluruh dunia tuh udah harus memerangi mereka gitu karena mereka menyerang kaum muslimin. Nah tapi ada istilahnya juga kafir eh, apa namanya zimmi. Kafir zimmi itu yang memang damai gitu loh dia tuh nggak nyenggol-nyenggol kaum muslimin, ya kan, nggak mengganggu, nggak membunuh dan seterusnya dan semisalnya. Nah ini berarti dia di sini termasuk ya. Dan jika dia yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai, ya, berarti kafir zimmi di sini maksudnya ya. Dari antara mereka dengan kamu maka hendaklah yang membunuh, ya, orang yang membunuh itu membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi cukup membayar tebusan kepada keluarga si kafir tersebut gitu ya. Oke. Nah, serta apa namanya? Barang siapa tidak mendapatkan ya barang siapa tidak mendapatkan hamba saya maka hendaklah si pembunuh tersebut baru tadi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ayah bunda kakak. Kafarat pembunuhan. Kafarat pembunuhan. Nah, kalau di dalam kitab jinayat itu bab-bab jinayat khusus membahas tentang diat. Jadi memang ada apa namanya syarat-syaratnya memang kalau memang dia terbukti apa namanya melakukan pembunuhan. Tadi salah satunya ketika memang eh, apa namanya terbukti dia membunuh gitu ya, terbukti membunuh dan dia membunuh orang tersebut dengan
barang atau benda yang memang pada umumnya bisa menyelakai, ya, membunuh seseorang, nyawa seseorang gitu. Sama sebenarnya nggak cuma ngebunuh ya kalau dalam kitab bab khusus jinayat itu, kita membuat orang cacat aja. Misal lagi main ini nih, lagi main apa namanya silet atau lagi main pisau ya kan. Dia 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 ngelempar ke temennya gitu, kena kupingnya putus. Nah, itu bisa tuh. Ya, bisa isos dibayar lagi berarti dia diputus lagi kuping dia yang melakukannya kan gitu. Jadi begitu hukum syariat Islam itu. Nah, itu kafarat pembunuhan ya ibu dan kakak. Ya. Lalu yang ketiga ada istilah kafarat berhubungan berhubungan ijma, berhubungan badan suami antara suami dan istri ya. Antara suami dan istri beda ya. Bukan berhubungan yang tidak ada ikatan suami istri. Kalau itu masuk ke zina ya kan. Nauzubillah. Nah, kafarat di sini adalah berhubungan di sini, jima di sini adalah antara seorang istri dan suami di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya kan? Maka ketika bulan puasa, bulan suci Ramadan, seorang muslim, setiap orang Islam, muslim yang sudah menikah, dia dilarang untuk berhubungan badan di siang hari. Karena memang sudah begitu peraturannya, ya kan? Sudah begitu peraturannya. Ya. Nah, di situ apabila dia khilaf, ya kan, melakukan hal tersebut di siang hari berjima dengan istrinya karena nggak kuat, ya kan, karena nggak kuat menahan eh, rasanya ingin mendatangi istrinya, maka dia kena kafarat. Orang seperti ini, orang seperti ini maka dia akan terkena kafarat. Nah, apa kafaratnya? Berupa tadi sama. Yang pertama, memerdekakan budak, ya memerdekakan budak muslim. Oke. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya kan? 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu lagi, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Sama sih sebenarnya kalau bayarannya, gitu. Cuma nanti ada yang beda nih di yang keempat. Ya, ada perbedaan sedikit lah kafaratnya. Di apa namanya? Kategori yang keempat. Nah, ini kategori yang ketiga untuk orang yang berhubungan badan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Hal ini didasari atas apa? Jadi pernah kejadian juga ya Bunda Kakak. Pernah kejadian juga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang yang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya. Dia mengaku, ya Rasulullah, hamba telah melakukan hal demikian. Apa yang dimaksud hal demikian? Jadi aku bersetubuh dengan istriku di siang hari itu kan, di bulan suci Ramadan ya kan. Maka apa yang harus hamba lakukan? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apa ganti ya kan? Apa ganti apa yang harus kita lakukan untuk apa yang harus saya lakukan untuk membayar hal tersebut? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dia bilang, ya Rasulullah, syariatnya yang pertama sesuai tadi, memerdekakan seorang budak, memerdekakan budak. Maka pada saat itu nggak ada budak ya, artinya eh, tidak ditemui seorang budak gitu kan, dia tidak mampu juga gitu kan mencarinya. Seorang tersebut yang menemui Rasulullah. Lalu dikasih pilihan opsi kedua oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu berpuasa selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Terus orang tersebut jawab lagi gitu kan. Ada ngeselin juga gitu kan. Dia bilang jawabnya nggak mampu lagi ya Rasulullah. Hamba nggak mampu. Bagaimana hamba mampu? Yang 30 hari aja saya nggak bisa nahan gitu. Ya kan? Orang saya lemah. Saya lemah ya Rasulullah. Dia udah tahu lemah tapi berani gitu kan melanggar. Aneh juga nih orang yang satu ini ya kan.
Nggak mampu saya Rasulullah 2 bulan secara berturut-turut. Terus gimana ya Rasulullah? Ya kan? Maka dikasih lagi ya kan tadi sesuai dengan syariatnya opsinya kan. Opsi ketiga, baiklah kalau begitu ini bahasa kitanya aja. Redaksi sama kurang lebih seperti ini. Baik kalau kayak gitu oke. Yang ketiga, kalau kamu nggak mampu, maka kamu beri makan 60 orang miskin. Takarannya sebanyak 1 mud. Dijawab lagi, dijawab lagi sama orang tersebut ya kan. Ya Rasulullah, bagaimana hamba bisa memberikan 60, bisa memberikan makan 60 orang miskin, sedangkan di Mekah ini hamba lah orang yang paling miskin. Udah mah miskin ya kan, udah melemah ya kan. Berani-beraninya dia berzina di siang hari. Sehingga kafaratnya nggak ada yang bisa dilakukan oleh dia gitu. Ya kan? Nggak apa namanya? Nggak bisa dilakukan oleh dia, dipenuhi oleh dia. Ya kan? Saya ini orang termiskin di Mekah ini ya Rasulullah. Maka saya tidak akan mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Sedangkan yang paling miskin saya yang perlu makan. Gitu kan kurang lebih. Ya kan? Ya maka ketika itu Rasulullah apa namanya? Memberikan beberapa butir kurma untuk disedekahkan. Untuk disedekahkan. Ya udah, kau cari kau cari orang miskin ya kan? Kau cari orang miskin. Kau cari orang miskin dan kau kasih nih untuk sedekah sebagai atas bentuk penebus kafarat kesalahanmu gitu. Dijawab lagi tadi, ya Rasulullah, aku sudah keliling nggak ketemu orang miskin. Memang saya lah yang paling miskin ya Rasulullah. Begitu. Maka ketika itu Rasulullah ketawa ya kan, ketawa dan sampai di apa namanya diriwayatkan dalam hadisnya tertawa sampai nyengir gitu, sampai terlihat gigi-giginya yang sangat putih, masya Allah. Ya. Baginda Rasulullah sampai ketawa. Jadi memang, waduh, kalau udah kayak gini ya udah berarti buat dia gitu kan. Pasti buat dia. Nah, itu pelajarannya berarti buat orang tersebut jangan sampai melakukan hal tersebut lagi. Apalagi kalau memang dia udah tahu menau sama sekali nggak mampu melakukan tebusan tersebut. Semua opsi dia nggak mampu melakukan, ya kan? Nah, jadi begitu ya, ibu dan kakak apa namanya kafarotnya. Nah, harus dipahami juga dari runtutan kafarot tersebut. Jadi memang step by step harus dengan sesuai tuntunannya. Jadi nggak boleh langsung dia padahal mampu misal berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi dia lebih memilih apa namanya memberi makan ya kan 60 orang miskin. Tapi padahal kalau memang mampu ya maka yang utama tersebut seperti tadi pilihannya kan yang berat dulu oleh Baginda Rasul ya kan. Pilihan yang berat dulu memerdekakan budak, berpuasa berturut maka kalau udah nggak mampu baru memberi 60 orang miskin makan ya kan memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung memberi makan orang miskin aja lah, males puasa gitu. Jadi atas dasar males nggak juga. Tapi kalau yang mampu ya udah lakukan itu. Kan step by stepnya begitu. Ya. Nah itu yang ketiga ya ibu dan kakak. Kafarat berhubungan badan di siang hari. Oke. Terus apa namanya? Yang keempat adalah kafarat yamin istilahnya. Kafarat yamin itu kafarat sumpah. Ya. Kafarat sumpah yang dilakukan ketika seseorang memang melanggar sumpahnya. Ya. Melanggar sumpahnya atau menyatakan sumpah palsu. Nah, kafaratnya di sini agak berbeda ya. Kafaratnya itu kalau tadi kan sebelum-sebelumnya itu 60 orang miskin, ya kan? Maka cara membayar kafarat yamin ini adalah cukup dia memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin dengan makanan apa yang dengan makanan yang sama seperti yang dia makan, yang dimakan keluarganya, ya kan? Yang dimakan keluarganya. Nah, itu pilihan yang pertamanya. Kalau dia nggak mampu, ya kan? Kalau dia nggak mampu atau kalau bedanya nih, kalau yamin, ya, kalau kafarat yamin itu
redaksinya di dalam dalil di dalam Qur'annya itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-89 itu dengan redaksi au, ya, atau berarti bukan atas dasar nggak mampu. Jadi kalau khusus cover tiamin ini berarti dia apa namanya opsi pilihan gitu. Kalau tadi kan harus berurutan. Kalau memang nggak mampu memberikan budak berarti berpuasa. Kalau nggak mampu berpuasa baru memberi makan orang miskin sebanyak 60. Tapi kalau kafaratul yamin tadi yang pertama pilihannya itu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang sama seperti yang dia makan. Oke. Lalu yang kedua, kalau nggak kalau misal dia apa namanya kurang apa namanya bukannya nggak berarti nggak mampu ya. Pilihan yang kedua itu memberi pakaian, memberi pakaian, memberi pakaian ya, memberi pakaian. Yang namanya pakaian berarti kan harus lengkap, gitu. Ya kan? Nggak cuma baju aja, tapi baju, celana, ya kan, afwan, celana dalamnya mestilah, ya kan, pada orang miskin, gitu. Ya, memberi pakaian, pokoknya lengkap baju, celana dan seterusnya, sepatu, sendal, gitu. Ya. Terus kalau pilihannya lagi yang ketiga adalah baru memerdekakan seorang budak, ya. Memerdekakan seorang budak. Terus kalau memang nggak mampu dari ketiga opsi tersebut, baru dia berpuasa sebanyak berapa? Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya sebanyak 60 hari atau 2 bulan, kalau kafarat yamin dia cukup berpuasa selama 3 hari. Ya selama 3 hari ya Ibu dan Kakak. Selama 3 hari berturut-turut ya. Selama 3 hari berturut-turut. Nah, melanggar sumpah palsu tuh kayak melanggar sumpah tuh gimana? Contohnya, ya kan? Misal, contoh ini contoh aja ya, contoh aja. Misal ada seorang suami ditinggal istrinya, ya kan? Ya Adinda, dia istri mati nih. Ya Adinda, aku bersumpah tidak akan menikahi wanita lain setelahmu, gitu. Ya kan? Ya, berarti kan dia udah bersumpah tuh. Istri meninggal nih. Jalan 1 bulan, ditanya sama ustadznya, gimana Pak, aman? Aduh, Ustadz, jalan 1 bulan, nampak-nampaknya rasa-rasanya kulihat perempuan semuanya cantik. Semuanya cantik, ya kan? Maka dia pasti menikah lagi gitu kan. Menikah lagi. Berarti kan otomatis dia melanggar sumpahnya. Itu. Kalau udah begitu berarti dia harus mengkafarot ya. Kafarot. Ya karena melanggar sumpahnya. Melanggar sumpahnya. Berarti gimana? Ya udah. Kalau dia tadi dari ketiga opsi tersebut nggak mampu ya berpuasa sebanyak 3 hari berturut-turut gitu ya. Sama kayak misal, oh ini yang lebih ngeri lagi gitu kan para pemimpin-pemimpin yang dia bersumpah apalagi benar-benar bersumpah atas apa diletakkan Quran itu di atas kepalanya kan banyak yang begitu. Wah itu ngeri, yang ngeri, ngeri. Karena kalau sekali dia melanggar, dia misal bersumpah nggak akan korupsi dan seterusnya ya. Ketika dia terus korupsi, ya dia akan terus kena kafarat gitu kan. Akan terus kena kafarat. Makanya itu yang disebut dengan kafarat yamin, itu sumpah. Dan yang harus kita bedakan juga ya. Yang berlaku kafarat ini adalah tentang sumpah ya, bukan janji. Beda antara sumpah dan janji. Saya berjanji, berarti itu kalau dia melanggar janjinya disebut dengan orang munafik ya, orang munafik. Tapi kalau bersumpah dia melanggar sumpahnya baru kena kafarat. Tapi kalau janji beda. Enggak, dia hanya digolongkan sebagai orang munafik. Tergolong ciri-ciri sebagai orang munafik ketika dia berjanji dia tidak menepatinya gitu. Makanya harus eh, mewanti-wanti perkataan kita ya, Ibu dan Kakak. Jadi kalau memang ada suatu hal yang harus dipenuhi, ya kita bilang aja benar-benar apa namanya berjanji, oke, misal hutang piutang ya kan, oke, saya berjanji deh, saya janji nih bulan depan saya bayar gitu kan, bulan depan saya bayar. Tapi kalau memang saya bersumpah, kalau melanggar sumpahnya dia nggak bayar di bulan depan, pasti kena kafarot. Nah begitu ya, ayo benar kakak. Nah itu jadi ada 4 jenis ya, ayo benar kakak. Kafarot tadi ada kafarot zihar, ya kan? Kafarot zihar menyamakan
punggung istrinya dengan punggung ibunya. Lalu yang kedua tadi apa namanya? Kafarot. Kafarot apa tadi yang kedua? Kafarot pembunuhan ya. Kafarot pembunuhan. Yang ketiga, kafarot berhubungan badan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat tadi, kafarot yamin. Nah, itu jadi ada empat ya, hai bunda kakak, kafarot-kafarot yang memang disebutkan oleh Syekh Ba'azuhaili. Dan ini sesuai juga memang keterangan di dalam apa namanya fikih mazhab Syafi'i. Jadi begitu, sampai situ dulu, ayo bunda kakak. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Udah jam 9 ya, kurang 1 menit. Jam 9 kurang 1 menit. Baik, mungkin langsung saja. Ini langsung apa enggak nih, Ustaz Farhan? Langsung saya jawab. Kalau memang langsung, silakan. Ada sesi tanya jawab, Ustaz. Mungkin kita bataskan juga ya. Jadi nanti kalau memang pertanyaan yang belum sempat dijawab, nanti saya jawab di lain kesempatan. Bisa besok, mungkin lusa dan seterusnya. Di grup yang memang sudah terdapat ayah bunda, abang kakak di situ ya, di grup yang sudah dibuat ya. Grup Kabes kalau nggak salah. Gitu. Iya. Oke, Oh, kalau gitu dipersilakan buat ayah bunda bapak kakak yang di ingin kolom komentar banyak bertanya nih ya. kayaknya nih. Ini kayaknya di kolom komentar banyak. Ini Ustadz Jaya mau berapa pertanyaan, Ustadz? Dibatasinnya Mungkin 3 aja dulu ya. tiga. Karena saya mau langsung ada ini juga sama santri ini. Apa namanya? Perlu. Baik, Baik, Ustadz. Kita mulai dari pertanyaan ini ada dari Bunda Ida nih, Ustadz Jaya. Pertanyaannya adalah untuk kafarat yamin itu memberikan pakaian bagi orang miskin sebanyak berapa orang, Ustadz? baik. Memberi pakaian cukup 1 orang. Tapi ya itu tadi, pakaiannya memang lengkap gitu loh. Pakaian lengkap. Nah, kalau kita hitung nih ya, kalau kita hitung antara memberi makan 10 orang miskin sama eh, memberi pakaian yang memang selayaknya lah gitu ya, selayaknya. Tapi dia harus lengkap gitu tadi, harus lengkap. Baju, celana, ya kan dijelaskan hal tersebut sesuai dengan apa yang saya baca di dalam apa namanya literasi dalam mazhab Syafi'i. Memang harus lengkap dia. Berarti baju, celana, ya kan, kos kutangnya misal, ya, terus celana dalamnya, terus apa namanya eh, sepatunya begitu. Nah itu memang harus diperhitungkan. Misal sepatunya berapa duit, ya kan, bajunya berapa duit, celananya berapa duit, gitu. Begitu. Cukup 1 orang, ya, cukup 1 orang. Tapi dengan catatan harus lengkap gitu. Dan pakaiannya memang pakaian baru gitu loh, bukan pakaian bekas. Begitu ya, ya benar kata. Nah, jangan sampai dikasih pakaian bekas yang udah compang-camping, yang udah melar, yang udah bolong, yang udah luntur warna. Enggak, enggak ya, jangan begitu. Enggak boleh. Allahu alam. Oke, terima kasih kepada Ustadz Jaya. Semoga menjawab pertanyaannya Bunda Ida ya. Bunda Ida. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bunda Mei Savana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misalnya kita berjanji sesuatu, tapi telat menepatinya itu gimana, Ustadz? Apakah termasuk orang munafik juga, tapi masih diusahakan untuk menepati janji tersebut, Ustadz? Misalnya kita berjanji sesuatu tetapi telat menepatinya. Iya, Ya, apakah itu termasuk orang munafik? Tapi kita juga itu masih mengusahakan untuk menepati janji tersebut, Ustadz. oke. Oke. Berarti ketika seseorang berjanji namun telat dalam menepati janjinya, apakah termasuk munafik? Ya, yang dimaksudkan ciri-ciri orang munafik itu ketika dia berjanji dia tidak menepatinya, artinya benar-benar tidak ditepati gitu loh. Tidak dipenuhi janji tersebut. Tapi kalau misal sekedar cuma telat ya kan, dia udah janji nih,
oh bulan depan misal bayar hutang tadi yang saya contohkan, bayar hutang nih bro, ya kan, bulan depan ya insya Allah saya janji. Qadarullah bulan depan ada pengeluaran yang di luar ekspektasi, ya kan, di luar dugaan dia gitu memang. Ada pengeluaran-pengeluaran inilah tidak apa namanya eh, benar-benar dadakan gitu, sehingga kepake uang yang dia untuk bayar hutang itu kepake, sehingga kan berarti telat lagi kan, mundur lagi kan dia janjinya. Maka itu nggak termasuk orang munafik karena kan dia nanti akan tetap menepati. Tapi kalau dimaksud orang munafik itu memang dia ciri-cirinya itu ya ketika dia berjanji dia tidak menepati gitu loh. Tidak menepati benar-benar ingkar mulu gitu loh. Alasan ya kan. Janji deh besok apa namanya? Bulan depan saya bayar hutangnya. Bulan depan nggak ada kabar. Nomornya orang yang yang dihutangnya udah diblokir udah. Ya kan? Loh kok saya hubungi ini nggak terhubung ya kan? Ternyata udah diblokir ya. Nah itu kabur berarti kan nggak ditepati. Nah itu berarti orang munafik kalau kayak gitu. Tapi kalau kita terus dengan usaha, ya benar-benar menepati apa namanya berusaha untuk eh, menepati janji kita, memenuhi janji kita, maka tidak termasuk orang munafik. Karena kan bakal dipenuhi ya kan. Orang munafik tuh dia nggak dipenuhi gitu janjinya, ingkar terus gitu loh, ya kan. Ingkar terus. Gitu. Nah itu yang dimaksud dengan orang munafik. Begitu yang di penjelasan dalam hadis. Wallahu a'lam. Hmm. Baik, terima kasih kepada Ustaz Jaya. Semoga Ya. ada jawaban dari Ustaz Jaya itu dapat menjawab pertanyaannya ya, Bunda Mei Savana. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ya. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bunda Rumi. Kalau janji pada diri sendiri, tapi tidak bisa ditepati itu gimana Ustaz? Janji pada diri sendiri tapi tidak bisa menepati gimana? Ya itu urusan diri kita sendiri berarti. Ya, karena kan tidak berkaitan dengan apa namanya hablum minan nasi dengan orang lain gitu. Memang kita diri sendiri ya. Misal kita ingin mengapresiasi gitu kan diri kita, alhamdulillah udah sampai ke titik ini ya kan. Kok kuat gitu dan seterusnya. Terus janji sama diri sendiri eh, apa namanya janji deh misal mulai besok nih saya akan diet atau misal olahraga ya kan nggak tahu ya besok dia nggak jogging jogging ya kan nggak juga olahraga ya itu berarti ya urusan diri kita sendiri gitu artinya berarti kan kita kalau kayak gitu kalau dengan diri sendiri aja kita benar-benar tidak bisa mengapresiasi tidak bisa memenuhi memenuhi janji diri sendiri dengan diri sendiri bagaimana dengan kalau orang lain gitu kan auzubillah itu lebih ke ini sih apa namanya ya eh, apa karakter ataupun integritas sebagai seorang muslim tapi itu tidak berkaitan nggak harus apa namanya bayar kafarot dan seterusnya karena kan ini janji gitu kan janji. Itu lebih ke ini aja sih Bu apa ya ya gimana ibu menilainya gitu diri sendiri kalau misal dengan diri sendiri aja apa namanya sulit gitu kan kita nggak bisa memenuhi janji diri sendiri dengan diri sendiri gitu apalagi dengan orang lain nah itu jangan sampai karena kalau begitu nanti ditakutkan akan ya tadi termasuk golongan ciri-ciri orang munafik ya begitu Bu ya tapi kalau ke diri sendiri ya lebih ke bagaimana kita menilainya aja ya karena berurusan dengan diri sendiri tapi kalau sama orang lain itu jangan sampai jangan sampai kita tidak tepati karena pasti dia termasuk ciri-ciri orang munafik begitu ya Allahu taala a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan sisanya kan masih banyak nih ya, Ustaz. Mungkin bisa minta tolong ya ke tim Ke CS agar siap, apa namanya disimpan ataupun di screenshot di lagi. screenshot. Nah, nanti saya jawab lewat VN. Oke, Oke, mungkin itu aja ya. Wallahu alam. Ayah kakak. Jazakumullah sanal jaza. Eh, Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nanti insya Allah saya jawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dan Kakak. Saya VN di grup ya. Saya kirim atau nanti dikirim lewat CS-nya ke Ibu dan Kakak yang bertanya di lain kesempatan gitu ya. Ibu dan Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif.
makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kurangan. Saya tutup mungkin dari saya, nanti saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.